Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas ada 4 teori masuknya Islam Indonesia. Pertama India, kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng terlebih dahulu supaya channel ini selalu bisa dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk materi yang pertama adalah teori India atau dari Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Piet-Nepel, Marquette Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Horgrunch. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Sementara seorang ilmuwan barat, Piet-Nepel, yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Yang kedua adalah teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Prof. Hamka. Ia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad 7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Yi Ting yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose, dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang atau Sumatera Selatan. Di Boga ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau Baros. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Pada teori ini, sejarawan Hussein Cainingrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Adapun bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar di Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Contohnya Jabar, Fathah, Jer, Kasroh, PS, dan Doma. Dan yang terakhir, adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Soleh tahun 1297 di Pasai yang berasal dari Gujarat. Berdasarkan hal tersebut, Hussein Jayaningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa, dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu Buddha,
etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik sumber luar negeri, pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Menurut sejumlah sumber lokal tersebut, ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, barat.